Saya akan berikan kepada Bapak Ibu bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan untuk orang pribadi, ya, supaya nanti pada saat penyelesaian persoalan terkait dengan pajak orang pribadi ini bisa dipahami secara komprehensif. Nah, Bapak Ibu, di dalam materi yang sudah Bapak Ibu terima, di sana mungkin diberikan gambaran secara umum, ya, untuk kaitannya dengan PP orang pribadi. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa untuk orang pribadi memiliki mekanisme perhitungan sendiri, ya, di mana tentu saja tadi sudah kita lihat sumber penghasilannya juga cukup bervariasi, bisa dari usaha, bisa dari pekerjaan bebas, bisa dari pekerjaan, barang modal, dan lainnya, ya. Nah, lalu bagaimana kita melakukan perhitungannya? Saya tidak akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu untuk masing-masing perusahaan ataupun masing-masing sumber penghasilannya, tetapi yang tidak masing-masing profesinya, maksudnya. Jadi tidak akan kita bicarakan secara spesifik tentang pengacara, misalnya dokter, kemudian bagaimana kalau nanti dia advokat, ya, sama pengacara sama saja, ya. Kemudian akuntan misalnya, aktuaris, notaris, begitu tidak. Tetapi yang perlu dipahami adalah kalau dia masuk di sumber penghasilan dari pekerjaan bebas, itu bagaimana menghitungnya. Jadi sama, tinggal nanti kita lihat normanya seperti apa misalnya gitu. Kemudian kalau dia masuk di pekerjaan, bagaimana cara berhitungnya. Kalau dia masuk kategori usaha, bagaimana cara berhitungnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak kita pelajari spesifik misalnya profesinya, ya, tetapi yang kita pelajari adalah sumber penghasilannya. Oleh karena tadi, yang pertama Bapak Ibu tadi yang harus bisa menentukan sumber penghasilannya dari mana, kan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan. Saya akan menggunakan Excel saja Bapak Ibu, ya, untuk melakukan simulasi perhitungan, ya. Yang pertama ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk bisa sampai kepada berapa pajak yang kurang dibayar, ya. Intinya kan kita ini kan untuk mencari berapa pajak yang kurang dibayar oleh si tuan A atau si tuan B atau si tuan C, kan gitu. Di ujungnya sebenarnya kita mau tahu nih berapa sih yang kurang dibayar supaya kita bisa membayarkan pajaknya, kemudian melaporkan pajaknya, kan begitu. Nah, untuk mencari berapa yang kurang dibayar, maka langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah, yaitu Bapak Ibu harus menentukan mana penghasilan final, mana yang bukan objek pajak, kemudian keluarkan dari perhitungan, ya. Mana yang final, mana yang bukan objek pajak, lalu keluarkan dari perhitungan. Nah, terkait mana yang final, mana bukan objek pajak ini, tentu saja ini terkait dengan konsep penghasilan yang tadi kita pelajari di pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, dan pasal 4 ayat 3. Nah, yang kita keluarkan yang mana? Yang pasal 4 ayat 3 dan pasal 4 ayat 2, ya. Yang sifatnya final dan bukan objek pajak, jangan dihitung lagi di akhir tahun. Sehingga yang tinggal di situ hanya yang kita hitung. Nah, sekarang kita lihat nih. Contoh misalnya. Di sini ada yang disebut dengan Tuan apa nih? Tuan apa? Joko. Tuan Joko domisilinya di Sleman, statusnya K2,
tahun 2022 menerima penghasilan sebagai berikut. Ya, ini penghasilannya apa itu? Dia punya penghasilan dari usaha apotek, ya. Usaha. Oke. Kemudian yang kedua, dia punya penghasilan dari praktek dokter. Ya, praktek dokter. Berarti dia ini seorang dokter, juga punya apotek. Ya, dokter dan juga punya apotek. Kemudian yang ketiga, yaitu punya penghasilan juga atau menerima penghasilan juga dari direktur medis. Karena dia dokter, ya, dia terima penghasilan dari direktur medis dan dia dijadikan direktur di JIH misalkan. Kemudian selain itu juga dia menerima penghasilan dari sewa kendaraan, ya. Dan ada kendaraannya nganggur gitu ya, kemudian disewakan. Kemudian selain itu juga dia pernah menjual mobilnya dan diperoleh keuntungan pada saat penjualan mobil itu adalah sebesar 10 juta. Ya. Kalau sewanya tadi 2 juta ya. Selain itu, dia jual tanah juga ya dan bangunan senilai 2 miliar. Nah, 2 miliar. Kemudian selain jual tanah, punya penghasilan juga dari warisan 500 juta. Orang tuanya meninggal, terima warisan. Kemudian ada juga klaim asuransi kecelakaan. Nah, maka ada juga dividen nih ternyata nih. Ada dividen dan laba CV. Oke. Lengkap ya ini penghasilannya ya. Maka tugas kita berikutnya Bapak Ibu, sebagaimana di tahapan 1, kita harus menentukan mana penghasilan final dan mana penghasilan yang bukan objek pajak. Ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, dari seberapa ini? 12 atau 11? 10 penghasilan yang diterima Bapak Ibu. Yang masuk penghasilan nomor 1 ini final atau tidak final atau bukan objek pajak Bapak Ibu? Kita minta siapa nih? Ada biar. Coba deh, ini kita panggil aja. Pak Yohanes Canggih. Pak Yohanes, ada Pak Yohanes? Iya Pak, saya Pak. Ya. Pak Yohanes, kalau yang nomor 1 kira-kira masuk mana nih Pak? Usaha apotek Pak. Iya. Usahanya final. Finalnya di mana Pak? Kriterianya apa? PPH 23 Pak. PPH 23. kok PPH 23 Pak? Katanya final Pak, kok masuk PPH 23? Usaha, kalau bisnis usaha Pak. Ya. Iya Pak, bisnis usaha Pak. Bukan PPH 23 ya Pak, mungkin maksudnya. PP 23 mungkin maksudnya. Oh, iya Pak. Ya. PP 23 kalau sekarang diganti menjadi PP 55 Pak. Jadi PP 23 ya, betul ya, karena peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar, di sini 600 juta, maka dia bisa menggunakan PP 55 atau PP 23 dulu. Kalau 23, maka pengenaan PPh UMKM-nya 0,5% kali 600 juta. Tapi kalau PP 55 tahun 2022, maka pengenaan PPh-nya adalah sebesar yang nanti 100 juta saja Pak. Yang 0 sampai dengan 500 kan dapat fasilitas kan. Iya Tidak Pak, dikenakan fungsinya PPh. 100 jutanya aja sebagai yang dikenakan pajaknya Pak.
Ya, itu masuk berarti bukan PP 23 tetapi PP 55. Ya. Baik, Pak, koreksinya. Makasih, Pak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita minta coba ada Ibu Azura Syafika Ayuni, praktek dokter, Bu. Gimana, Bu, kira-kira, Bu? Berarti yang usaha apotik final tadi ya. Sekarang praktek dokter, Bu, Umum, Pak. umum ya. Ya. Karena apa, di PP 55 atau PP 23 dulu untuk pekerjaan bebas dikecualikan dari PP 55 ya. Pekerjaan bebas dikecualikan. Jadi walaupun di bawah 4,8 miliar Pak Ersona, ya. Ini kalau kita bicara Pak, bicara terkait dengan PP 55, dia masuk di kategori kan, kalau kita ini kan pekerjaan bebas nih. Kalau pekerjaan bebas dikecualikan jadi PP dari PP 55. Jadi dia nggak boleh pakai 0,5% omset. Sehingga ini kita perhitungkan dengan tarif nanti yang umum yang nanti akan kita masukkan di perhitungan kita. Kemudian yang berikutnya ada Pak siapa lagi nih? Nah, kita cari. Oke. Bu Gabriela Melisa. Ada Bu Gabriela? Ya, Pak. Ya. Ini direktur medis ini, Bu. Masuk mana kira-kira, Bu? Masuk ke PPH 21 ya, Pak. 21 final atau tidak final, Bu? Karena ada 21 final dan tidak final. Tidak. Hah? Tidak final atau final, Bu? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke. Betul ya. Jadi kalau direktur medis ini dari pekerjaan, dia dari gaji yang dia terima, itu tidak final. Kenapa saya katakan ada yang final? Karena tadi ada pesangon dan pensiun yang diambil sekaligus kan, gitu. Ini tidak final ya, berarti kita perhitungkan ya, Bu ya. Next ya, yang berikutnya. Pak Iqbal Amrullah. Pak Iqbal? Halo? Pak Iqbal? Pak Iqbal? Wah, ini Pak Iqbal mungkin lagi ada keperluan ini ya. Oke, kita lanjutkan saja. Bu Saniara, ada? Ini Saniara ini Ibu apa? Oh, Bapak ini ya. Pak Saniara Aska Wahyu Santosa. Iya, ada, Bapak. Oh, Ibu toh. Ibu tuh Bapak ini. Saya perempuan, Bapak. Oh, Ibu ya. Ya, silakan Bu. Ini gimana Bu? Kalau sewa kendaraan Bu? Sumber penghasilannya ini dari kalau kita kategorikan 5 dia masuk barang modal ya Bu ya. Karena bisa jadi Ibu bilang, wah ini kan rental mobil ya. Rental mobil berarti usaha Pak. Boleh masuk ke kategori 1 dia. Ya, masuk di gandengan usaha apotik. Tapi kalau ini sewanya ke barang modal ya, tidak usaha sewa bukan, tapi sekali aja mungkin. Ini masuk kemana Bu? Halo Bu. Bagaimana, Bapak? Kalau sewa kendaraan itu masuk objek PPh pasal berapa? Pasal 23 bukan ya, Bapak? 23 ya. Tarifnya berapa persen? 2%. 2%. Oke, berarti kalau PP pasal 23 ini dihitung atau tidak di akhir tahun kira-kira? Di akhir tahun jadi perhitungan kita atau tidak? Halo? Halo Bu? Bu? Ibu? Hilang? Bu Saniara? Bu? Hilang nih Bu. Hilang. Oke, kalau hilang kita ganti aja. Bu Amanda ada? Bu Amanda? Amanda? Mohon izin ya Bapak Ibu untuk yang nanti
Mohon maaf ini saya kalau dipanggil 3 kali memang tidak ada tidak ada panggilan, tidak ada respon apapun. Saya pikir ini juga perlu jadi perhatian kita semua ya. Ini ada ya inilah ya kita kita evaluasi lah begitu saja intinya. Oke, lanjut ya. Bu Hanifa ada? Bu Hanifa?
Harus mempunyai rekapitulasi omset. Maka Bapak Ibu harus menyusun rekapitulasi omset setiap tahunnya, ya. Bulanan rekapitulasi omset tahu kan ya Bapak Ibu ya, pencatatannya. Kan sudah belajar KUPA ya ini ya. Kan di situ disebutkan rekapitulasi omset itu adalah peredaran bruto wajib pajak ya harian, bulanan menjadi tahunan, gitu ya. Nah, di situ di kasus kita ini penghasilannya Dr. Joko itu adalah 400 juta. Rinciannya sebagai berikut gitu ya. Nah, bagaimana kewajiban Dr. Joko? Ya, kita tentukan berapa penghasilan neto dari penghasilan terima Dr. Joko. Bagaimana cara menentukannya? Nanti lihat tabel normanya berapa. Rumusnya adalah penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto, berarti 500 juta, dikali dengan tarif norma. Tarif normanya ada di mana? Tarif normanya ada di PR 17 tahun 2015, Bapak Ibu. Ya, saya coba bukakan ya. Ini biasanya suka macet-macet kalau share online nih, makanya berat nggak nanti. Saya coba dulu, mudah-mudahan lancar. Nah, ini dia norma. Jadi nanti jangan tanya lagi, Pak pengacara, bagaimana? Ya lihat normanya. Pak akuntan bagaimana? Ya lihat normanya, gitu ya. Makanya tadi saya sebutkan saya tidak mengajarkan untuk menghitung profesinya, tapi sumber penghasilannya yang kita lihat, ya. Sumber penghasilannya yang kita lihat, ya. Nah ini, ya kelihatan belum? Nah ini dia. Jadi di sini kita cari nih normanya dokter berapa? Dokter. Dokternya mana ini ya? Dokter. Dokter.
Dokter gigi, industri, bukan. Nah ini, praktek dokter umum. Praktek dokter spesialis. 50% ya tarif normanya. Sehingga di sini Bapak Ibu kita masuk 50%. Tarif norma ini ada 3 ya. Ini 50, ini paling kiri, ini 10 ibu kota provinsi. Di tengah ini ibu kota provinsi lainnya. 50 ini daerah lainnya. Ya, jadi kalau nanti di norma dilihat berdasarkan di mana dia di domisilinya atau di mana lokasi usaha. Ya, lokasi usahanya di mana? Loh, kok ini lagi? Oh lah. Nah ini, normanya tadi 50% ya kan? Sehingga penghasilan netonya menjadi 400 juta dikali 50%, 200 juta. Ya ini ya, 10 ibu kota besarnya ini Bapak Ibu ya. Nah, 200 juta. Inilah yang menjadi penghasilan neto yang kita hitung untuk Tuan Joko ya. Dari pekerjaan bebas ya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk menentukan penghasilan neto dari pekerjaan bebas? Gampang ya? Gampang ya. Sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu penghasilan neto yang sumber penghasilannya dari pekerjaan. Nah, ini Bapak Ibu pasti udah jago kalau ini. Kenapa sudah jago? Karena kemarin sudah baru belajar ya, PPh 21. Di mana penghasilan neto itu adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, THT, JHT ataupun JP. Ya. Nah, penghasilan brutonya dari mana karyawan? Nah, ini di pasal 4 ayat berapa tadi? Pasal 4 ayat 1. Nah, macam-macam tadi Bapak Ibu, ya. Termasuk juga di sini saya tambahkan natura. Natura atau kenikmatan. Nah, ya. Oke, kemudian biaya jabatan besarnya berapa? Biaya jabatan besarnya adalah 5% kali penghasilan bruto maksimal 500.000 sebulan atau 6 juta setahun ya Bapak Ibu ya. Gampang ya. Kemudian untuk ketentuan THT, JP, JHT yang bisa jadi pengurang adalah yang pertama harus dibayar sendiri oleh karyawan, yang kedua ya diserahkan kepada tabungan dana pensiun atau DPLK. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat nih, contoh Dr. Joko tadi penghasilannya berapa? 120 juta ya. Kemudian penghasilan bruto 120 juta, biaya jabatannya 5%, berarti 6 juta ini udah maksimal ya. Iuran pensiunnya nggak ada, maka penghasilan neto Dr. Joko adalah 114 juta. PTKP-nya berapa tadi? PTKP-nya adalah K2 nih. Kita hitung aja nih. Ini performa 1721 A1 ya. A1 tahu kan Bapak Ibu ya? Bukti potong untuk pegawai swasta. Kalau A2 untuk pegawai negeri sipil. Ya. PTKP-nya berapa? K2. K2 berapa? Berarti 54 juta ditambah 4,5 status kawin ditambah tanggungan 2. Berarti 4,5 kali 2. 6,5. Penghasilan kena pajaknya menjadi 46.500.000, PPh terutangnya karena ini masih di bawah 60 juta, maka kenanya 46.500 dikali 5%, sama dengan 2.325.000. Ini menambah penghasilan yang kuning, blok biru menjadi PPh yang dipotong pihak lain yang di akhir tahun bisa menjadi pengurang PPh terutangnya Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah 2 berarti kita dapatkan ya. Penghasilan neto dari pekerjaan bebas sudah dapat, penghasilan neto dari pekerjaan sudah dapat. Tinggal kita penghasilan neto dari barang modal dan lainnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk menentukan penghasilan neto dari
pekerjaan. Jelas ya, ini paling ini gampang lah ya. Bapak Ibu udah di luar kepala ini kalau yang ini. Karena mengulang lagi nih kita ceritanya kan gitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu penghasilan neto yang berasal dari barang modal dan lainnya. Untuk penghasilan neto dari barang modal dan lainnya, ini caranya adalah menghitungnya penghasilan neto dikurangkan biaya real yang dikeluarkan. Ya. Penghasilan neto dikurangkan dengan biaya yang dikeluarkan. Ada nggak penghasilan brutonya, ada nggak biaya-biayanya? Oh, nggak ada, Pak. Ya, kalau nggak ada berarti penghasilan netonya sama dengan penghasilan bruto. Kemudian ada nggak yang dipotong PPh? Ada, Pak. Oh, kenapa? PPh 23 ini loh, Pak, sewa kendaraan. Ini kan PPh pasal 23, pastinya kan sudah dipotong sama si penyewa. Maka kita perhitungkan nih Bapak Ibu. PPh 23 atas kendaraannya adalah tadi sudah disampaikan Bu siapa tadi ya, 2% dikalikan PH bruto. Sehingga ini yang dipotong. Maka yang kuning ini nanti kita masukkan di penghasilan, ini masing-masing. Penghasilan netonya menambah yang tadi dari usaha pekerjaan bebas. Yang biru ini nanti menjadi PPh yang dipotong oleh pihak lain. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk penghasilan neto. Nah, sekarang kita lihat nih. Berarti penghasilan neto kita sekarang ada berapa nih? 4 ya Bapak Ibu ya. Dari usaha, dari pekerjaan bebas 200 juta. Kemudian dari pekerjaan 114. Kemudian dari barang modal ada 2 juta dan 10 juta, 12 juta. Maka total penghasilan neto kita sekarang adalah sebesar 326 juta. Ya, sudah sesuai ya? Nih. Berarti kita sudah dapat penghasilan neto. Tahap kedua udah selesai Bapak Ibu. Ya. Pertama tadi tentukan mana final, mana bukan objek pajak, keluarkan dari perhitungan. Tahap yang kedua tentukan besarnya penghasilan neto. Maka penghasilan neto wajib pajak adalah sebesar 326 juta. Ya. Oke. Lalu apa tahap berikutnya? Apa ini yang kita bayar ke negara? Bukan, ini kan baru penghasilan. Yang kita bayar ke negara itu adalah yang pajak kurang dibayar. Ini baru masih penghasilan neto, belum sampai pajak yang kurang dibayar. Oke. Maka tahap berikutnya adalah setelah kita tahu berapa penghasilan neto, maka kita cari berapa penghasilan kena pajaknya Bapak Ibu. Ya. Cara mendapat penghasilan kena pajak yaitu dengan cara penghasilan neto dikurangi zakat, dikurangi iuran wajib keagamaan, dikurangi kompensasi kerugian dan PTKP. Ya. Ya, kita lihat nih. Ada nggak zakatnya? Oh, nggak ada, Pak. Kompensasi kerugian. Lo ingat, yang bisa kompensasi itu adalah mereka yang menjalankan pembukuan dan maksimal 5 tahun kriterianya. Ya kan? Nih. Kemudian untuk zakat bagaimana Pak yang boleh jadi pengurang? Yaitu zakat yang dibayarkan kepada lembaga amil zakat dan melampirkan bukti pembayaran. Kebetulan di kita ini zakatnya nggak ada ya. Kompensasi kerugian juga nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia menggunakan pencatatan, maka tidak boleh kompensasi. Yang boleh kompensasi itu adalah yang merugi. Oke. Yang menggunakan pembukuan. Ya. Kalau pencatatan kan tahunnya untung terus Pak, nggak ada ruginya. Kenapa? Norma 50% berarti untungnya 50%. Norma 20% berarti untungnya 20%, kan gitu. Oke ya, next ya. Berarti penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 326 dikurangi PTKP-nya K2. K2 tadi udah Bapak Ibu ya. K2, cara-caranya gimana sih K2 nyarinya? K2 itu dicari dengan cara seperti ini ya. Nah, supaya Bapak Ibu gampang. K1 berarti kawin, tanggungan
ini status, ini WP sendiri, ini kawin, ini tanggungan maksimal 2. Karena K1 ini berarti cuma 1 kali. Kalau K2 berarti kali 2. Nah, 67 setengah ya. Maka saya bilang kok 63 ya. K2 ini kalau K2. Nah, ya. Oke. Jangan keliru lagi ya untuk PTKP ya. Karena ini kompetensinya sendiri. Next ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah dapat berapa penghasilan kena pajak, barulah kita hitung dengan tarif pajak. Itulah yang disebut dengan PPh kali dengan penghasilan kena pajak. Ya. Tarif pasal 17-nya berapa? Tarif pasal 17 ini ada berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan berdasarkan Undang-Undang PPh seperti ini. Berlakunya tarif ini berlaku mulai Januari 2022 Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ngitung PPh sebelum Januari ini, berarti ini tahun 2021 dan sebelumnya. Nanti kalau tahun 2022 dan setelahnya, hitung dengan cara seperti ini. Bedanya di mana? Bedanya di tarif, ini 4 level, yang HPP 5 level. Yang kedua bedanya apa? Di range. Ini 0 sampai 50, Undang-Undang HPP 0 sampai 60. Ya. Tetap berlakunya beda ya, nanti makanya pajak itu unik Bapak Ibu. Nanti kalau 2021 ngitungnya pakai tarif yang Undang-Undang PPh. Ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Pak, Ada, boleh kita bertanya? lanjutkan. Ya, silakan. Tadi kan ada PPh 23 yang dipotong oleh si pemakai sewa sebesar 400.000 apa 40.000 tadi ya Pak? Itu 40.000. apakah bisa mengurangi PPh terutang kita sebagai orang pribadi? Bisa, Bu. Bisa. Oh iya Pak. Ya, karena Berarti dia non final. setiap ada PPh yang dipotong oleh lawan, berarti kita bisa menggunakan untuk memotong PPh pribadi kita ya Pak? Bisa, kecuali penghasilan yang dipotong itu adalah penghasilan final. Misalnya final tuh ibu punya rumah yang disewakan, betul? Misalnya 100 juta. Nah, si penyewa itu misalnya PT ABC nih, PT ABC nyewa rumah ibu 100 juta. Kemudian berarti kan PT ABC memotong PPh-nya sebesar 10%. Ya kan? Ya, Pak. Nah, 10% ini kan PPh final, Bu. Kalau final nggak boleh menjadi pengurang pajak di akhir tahun. Tadi sudah kita sampaikan konsekuensinya. Berarti Boleh, semua yang tetapi dipotong PPh 23 kecuali ya? pajak final. Oh iya, final. Ya. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, sekarang kita masuk di PPh yang terutang. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah 258 juta Bapak Ibu. Berapa PPh terutangnya? Silakan Bapak Ibu hitung masing-masing. Nanti jawabannya bisa dimasukkan di chat ya. Kalau penghasilan kena pajaknya 258.500.000, berapa PPh terutangnya? Silakan. Saya berikan waktu berapa menit ya? 5 menit. 5 menit kebanyakan ya. 3 menit aja deh.
Silakan, berapa? Sudah dihitung? Rp33.625. Sama semua ini jawabannya ya. 33.625. Oke. Ada yang beda? Silakan yang beda. Satu aja yang beda. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sama ya. 33. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Benar nggak 33.625? Jadi ini PPh penghasilan kena pajaknya 258.500. Jangan lupa kalau Bapak Ibu menghitung PKP-nya, kalau pada saat perhitungan PPh harus dibulatkan ya, ribuan ke bawah. Nah, kita lihat nih. PPh terutangnya berarti yang pertama adalah kena 5% kali 60 juta. Ya. Nih. Kemudian yang kedua 15% kali 190. Ya, karena di sini maksimal 250 juta, 60 udah kena di atas, sisanya berarti 190. Kemudian yang ketiga baru sisanya nih 8,5 juta, yaitu 258 dikurangi 250, berarti 8,5 juta. Maka PPh terutangnya berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang HPP adalah 33.625. Apakah ini yang dibayar ke negara? Jawabannya tidak. Tadi Ibu siapa tadi sudah menyampaikan, bisa nggak menjadi kredit pajak Pak pengurang pajak di akhir tahun untuk sewa kita tadi? Bisa. Ada dua bahkan, bukan cuma satu. Yaitu kita kurangkan dulu dengan PPh yang dipotong oleh pihak lain. Inilah yang disebut dengan PPh yang harus dibayar sendiri. PPh yang harus dibayar sendiri itu adalah PPh terutang dikurangkan dengan PPh yang dipotong pihak lain. Apa PPh yang dipotong pihak lain? Tadi ada dua kan? Yang pertama adalah PPh pasal 21 dari pekerjaan ini. 2325. Yang kedua dari sewa. Ya, dari sewa ini. Maka ini kita kurangkan Bapak Ibu. Sehingga PPh 21-nya yang menjadi pengurang adalah sebesar ini ya, 2.325.000 ditambah PPh 23 dari sewa, yaitu sebesar 40.000. Ya. Maka PPh yang harus dibayar sendirinya menjadi 31.260.000. Dari mana? Dari PPh terutang dikurangkan dengan PPh yang dipotong pihak lainnya. Itu tadi apa? 21 dari pekerjaan dan 40.000 dari sewa. Apakah ini yang disetorkan ke negara atau yang dibayarkan? Bukan. Karena ini masih PPh yang harus dibayar sendiri. Yang disetorkan negara adalah PPh yang kurang dibayar. Maka kita hitung yang terakhir. Berapa PPh yang kurang dibayar? Ya, PPh yang kurang dibayar yaitu dari mana? Dari PPh yang harus dibayar sendiri dikurangi kredit pajak. Apa itu kredit pajaknya? Yaitu PPh pasal 25 dan STP. Surat tagihan pajak pokoknya saja. Berapa? Ya 24 juta. Kemudian STP-nya adalah sebesar 0. Nggak ada. Ini kalau dibayar ya. Kalau nggak ada gimana Pak Ersona? Ya dinolin. Gitu. Kalau dia nggak ada angsuran PPh pasal 25. Tapi kalau ada ya diisi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, barulah kita dapatkan PPh yang kurang dibayar. Berapa? Sebesar 7.260.000. Inilah yang dibayarkan ke negara. Ya, makanya di sini apakah ini yang dibayar ke negara? Ya. Ini yang dibayar. Oke. Lalu ingat Bapak Ibu, untuk PPh orang pribadi, dia punya kewajiban juga PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Ya.
Berapa? Kalau sebelumnya dia bayar nih rata-rata 2 juta misalkan. Untuk berikutnya, berapa yang harus dia bayarkan? Misalnya dia lapor ini bulan Maret. Maka untuk angsuran Maret sudah menggunakan angsuran baru. Ya, yang dibayar April. Ya. Berapa angkanya? Angkanya untuk mencari PPh pasal 25 tahun berikutnya diambil dari PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12. Nih. Maka kewajiban berikutnya mengangsurnya tidak lagi 2 juta per bulan, tetapi 2.605.000 per bulannya. Angsurannya kalau dia lapor bulan Maret, berarti angsuran Maretnya sudah mulai 2.605.000. Kalau dia misalnya lapornya bulan Januari, maka angsuran Januarinya sudah menjadi 2.605.000. Oke. Ada pertanyaan, Pak? Nggak ada, ya. Kemudian, bagaimana cara membayarkannya? Cara membayarkannya dengan menggunakan kode billing. Berapa kode akun pajaknya? Untuk SPTOP yang tahunan, kode akun pajaknya adalah 41125, KJS-nya 200. Kalau untuk masa, KJS-nya menjadi 100. Ya. Oke. Ini diingat-ingat, Pak. Karena ini salah satu kompetensi. Bapak nggak tahu nomor KJS-nya, transfernya itu kemana-mana, Pak. Bisa jadi ke istri orang malah, ya kan? Bahaya kan, gitu ya. Jadi harus tahu berapa kode akun pajak, berapa KJS-nya. Ya, ini kompetensinya. Jadi yang saya merah-merah ini, Pak, ini kompetensi yang harus ada nih, PP orang pribadi nih, Pak. Yang merah-merah ini. Nah, ini juga nih. Kasih merah aja. Nah, ini harus kompetensinya harus ada. Jadi saya sudah menatanya memang, Pak. Ya. Oke. Next ya Bapak Ibu. Kurang bayarnya tadi dibayarkan ke dibayarkan dengan membuat kode billing. Kode billing nanti Bapak Ibu bayar ke bank. Di bank nanti Bapak Ibu jangan lupa bawa kode billingnya dan bawa buku tabungan ataupun alat untuk membayar lainnya. Kemudian nanti di bank divalidasi NTPN-nya dan kemudian baru Bapak Ibu siapkan laporannya. Ya. Bayar kemudian lapor. Ya. Lapornya dengan apa? Dengan 3 jenis SPT PPAOP. Ya. Ada 3 jenis SPT. Yang pertama adalah 1770S. S. Kemudian yang kedua 1770S. Yang ketiga SPT 1770. Bagaimana memilih formulir ini? Lihat sumber penghasilannya. Dari mana? Kalau sumber penghasilan dari selain usaha dan atau pekerjaan bebas, maka dia masuk di antara 1770 SS atau 1770S. Kalau sumber penghasilannya dari usaha dan atau pekerjaan bebas, maka SPT-nya 1770. Oke. Terus gimana Pak? 1770 SS dan S, ini bagaimana memilihnya? Kan dia tadi selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, cara memilihnya Bapak Ibu, lihat berapa penghasilan bruto dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kalau dia kurang atau sama dengan 60 juta, maka masuk di 1770 SS. Kuning ketemu kuning. Kalau lebih dari 60 juta, maka masuk yang biru, 1770S. Kalau yang 1770, nggak peduli mau 0, mau 10, mau 12, kalau dia dari usaha, maka masuk di 1770. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kita masuk ke formulir. Contoh, suaminya usaha 60 juta. Istrinya tidak berpenghasilan. Maka formnya apa Bapak Ibu? Formnya apa? Wah, ini 1770 Pak. 1770. Kenapa? Karena Penghasilan dari pekerjaan bebas Pak. Ya, penghasilan dari usaha ya.
Kemudian pekerjaan bebas 40 istri tidak berpenghasilan, formnya 1770 Pak. 70 juga. Kenapa? Karena dari Bebas juga. pekerjaan bebas. Oke, tadi usaha, ini pekerjaan bebas. Kemudian karyawan 70 juta. Istrinya tidak berpenghasilan, formnya Yang S Pak. 70 S. Nah, S. Kenapa karena S? Di atas Lebih dari 60, Pak. Lebih dari 60. Oke. Karyawan 70 juta, istrinya karyawan 70 juta. Formulirnya S Pak, karena di atas 60. di atas 60. Karyawan 70 juta, istri 60 juta. Formulirnya istri usaha 60 juta. Formulirnya 1770, Pak. nah, kenapa 1770? Kan ada karyawan. Tabungan penghasilan suami dan istri. Nah, bisa tidak, tapi jelas usahanya ini sumber penghasilan dari usaha, sehingga harus menggunakan 1770 tanpa S, tanpa SS. Ya, karena ada usaha, kata-katanya usaha nih. Oke. Kemudian karyawan 30 juta, ya, suaminya, istrinya karyawan 70 juta. Formulirnya S Pak. kenapa S? Ini 30 juta loh. SS, Pak. Nah, mulai galau toh. Apalagi saya kasih ini, tambah galau lagi nih. Karyawan 30 juta. Istrinya karyawan 20 juta. Formulirnya SS Pak. SS, Pak. Di bawah 60 juta. nah, ya. SS ya. Yakin ya Bapak Ibu ya? Yakin. Nah, jadi yang jadi persoalan yang angka nih, yang merah dan yang biru. Yang merah ini ya. Yang merah 30 dan 70. Ini mesti jumlahnya di atas 100 nih. Pasti teman-teman, Pak boleh nggak ini pakai SS? Nah. Atau dia harus S. Ini karena masing-masing karyawan, ya, masing-masing karyawan dan jumlah penghasilannya lebih dari 60 juta, maka formulanya 1770S. Yang di sini, harusnya kalau kita pakai konsep yang tadi semua, bisa menggunakan SS. Tapi apa yang dikatakan oleh regulasi kita? Regulasi kita menyatakan seperti ini. Ya.